semuanya. Kami dari kelompok 7, di sini kami akan mempresentasikan proyek UAS dari mata kuliah Teknik Pemodelan Simulasi yang berjudul Analisis Kinerja Trafik Jaringan menggunakan model dan simulasi antrian. Tapi sebelum masuk ke dalam penjelasan, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Nama saya Crescentia Kolo dengan NPM 51220046. Nama saya Elizabeth Marlin Gelu dengan NPM 51230054. Nama saya Andrasi Agustina Baria, NPM 51230045. Nama saya Maria Dewa Martia Koid dengan NPM 51230062. Nama saya Yohanes Gabriel Lutfi Sekoid, NPM 51220112. Yang pertama, latar belakang. Perkembangan teknologi informasi menyebabkan meningkatnya penggunaan jaringan komputer, khususnya jaringan nirkabel atau Wi-Fi di lingkungan perguruan tinggi. Peningkatan jumlah pengguna dan aktivitas akses data secara bersamaan dapat menyebabkan kepadatan trafik jaringan yang berdampak pada meningkatnya delay, waktu tunggu, dan penurunan kualitas layanan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kinerja jaringan Wi-Fi di Fakultas Pertanian, Sains, dan Kesehatan untuk mengetahui kemampuan jaringan dalam melayani permintaan pengguna. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah pemodelan dan simulasi sistem antrian. Yang berikut teori yang digunakan. 1. Pemodelan dan simulasi proses. Membuat model dari sistem nyata dan melakukan simulasi untuk memahami perilaku serta kinerja sistem. Yang kedua, jenis-jenis model. Pengelompokan model berdasarkan karakteristiknya meliputi deterministik dan stokastik, statis dan dinamis, serta kontinu dan distrik. Yang ketiga, sistem antrian. Sistem antrian yang menggambarkan proses kedatangan dan pelayanan pelanggan atau data dalam suatu layanan. Yang keempat, model antrian MM1. Model antrian dengan pola kedatangan pasien, waktu pelayanan eksponensial, dan satu server pelayanan. Yang kelima, parameter kinerja sistem antrian. Ukuran untuk menilai kinerja sistem antrian seperti laju kedatangan, laju pelayanan, waktu tunggu, dan panjang antrian. Yang keenam, trafik jaringan dan delay. Analisis aliran data dalam jaringan serta waktu tunda yang terjadi selama proses pengiriman data. Yang ketujuh, WIRSAC. WIRSAC merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk menangkap dan menganalisis paket data pada jaringan komputer. Metode penelitian ini menggunakan pemodelan dan simulasi sistem antrian untuk menganalisis pelayanan trafik pada jaringan data. Data trafik jaringan ini dikumpulkan menggunakan aplikasi WIRSAC. Objek penelitian ini adalah jaringan Wi-Fi Fakultas Pertanian, Sains, dan Kesehatan. Berikut, data hasil tangkapan diproses untuk menentukan arrival time dan service time. Parameter sistem antrian dihitung menggunakan Microsoft Excel. Yang terakhir, simulasi sistem antrian dilakukan menggunakan Python untuk menganalisis kinerja jaringan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan menggunakan Excel. Dalam perhitungan menggunakan Excel ini kami memiliki dua data, yaitu data yang belum diolah dan data yang sudah diolah. Nah, data yang belum diolah ini kami dapatkan dari pengukuran jaringan menggunakan aplikasi WIRSAC, di mana kami lakukan pengukuran selama 5 menit pada jam 5 sore di Fakultas Pertanian, Sains, dan Kesehatan lantai 3. Nah, dalam pengukuran ini kami memiliki beberapa data, yaitu time 1, time 2, delay 1, delay 2, dan jitter. Nah, dalam data ini kami melakukan pengolahan. Nah, hasil pengolahannya ada di sini. Nah, terdapat hasil semuanya itu terdapat beberapa data lagi, yaitu arrival time. Arrival time itu dia sama seperti time 1 dan time 2 tetap menggunakan data yang sama. Setelah itu untuk service time itu didapat dari time 2 dikurangi time 1. Nah, setelah mendapatkan service time ini, untuk perhitungan dari data yang berikutnya itu lakukan menggunakan rumus yang sama saja. Setelah itu masuk ke start service. Nah, pada start service ini bagian awalnya itu dimulai dari 0 saja. Nah, setelah itu kita masuk ke waiting time. Nah, waiting time ini didapat dari perhitungan dari
start service dikurangi dari arrival time sehingga menghasilkan nilai 0. Nah, setelah itu kita masuk ke completion time. Di completion time itu didapat dari start service dikurangi service time. Setelah itu masuk ke start service bagian kedua. Nah, bagian kedua ini didapat dari perhitungan nilai maksimal antara completion time dan juga arrival time. Untuk bagian start service, perhitungannya dilakukan sampai ke data ke-71 menggunakan rumus max sampai selesai. Setelah melakukan pengolahan data, kita langsung menghitung parameternya. Yang pertama itu menghitung parameter kedatangannya. Dalam parameter kedatangan ada 71 data dari pengolahan datanya. Nah, setelah itu kita akan menghitung rata-rata kedatangan. Rumus dari rata-rata kedatangan itu adalah nilai dari data terakhir dari arrival time dikurangi dengan nilai pertama dari arrival time dibagi dengan nilai rata-rata dari seluruh data arrival time dikurangi 1. Nah, hasilnya adalah 0,047952429. Setelah itu kita akan menghitung laju kedatangan atau lambdanya. Nah, untuk menghitung laju kedatangan atau lambda itu didapat dari 1 dibagi dengan rata-rata kedatangannya, yaitu mendapatkan hasil 20,854114. Nah, setelah menghitung parameter kedatangan, kita akan menghitung parameter pelayanan. Nah, dalam parameter pelayanan, kita akan menghitung rata-rata service time. Nah, rumusnya adalah average dari semua data dari service time atau perhitungan rata-rata dari seluruh data dari service time, yaitu mendapatkan nilai 0,051646493. Nah, setelah menghitung rata-rata service time, kita akan masuk ke laju pelayanan atau MIU. Nah, rumus untuk mendapatkan MIU sama seperti rumus untuk mendapatkan nilai dari laju kedatangan atau lambda, yaitu 1 dibagi dengan rata-rata dari service time. Setelah mendapatkan nilai dari parameter pelayanan, kita masuk ke parameter kinerja sistem antrian. Nah, dalam parameter sistem antrian kita menghitung rata-rata waiting time. Nah, waiting time-nya itu kita hitung dari rata-rata dari waiting time dan dikurang dengan rata-rata dari arrival time. Nah, mendapatkan hasil minus 2,47795557. Nah, setelah menghitung rata-rata waiting time, kita masuk ke rata-rata waktu dalam sistem atau W. Nah, dalam perhitungannya sama saja seperti rata-rata waiting time, yaitu rata-rata dari completion time dikurangi dengan rata-rata dari arrival time. Nah, dari perhitungan itu kita mendapatkan 0,051646493. Setelah mendapatkan rata-rata waiting time dan rata-rata waktu dalam sistem W, kita akan menghitung utilisasi server atau biasa disebut RU. RU-nya itu kita didapat dari laju pelayanan atau MIU dibagi dengan laju kedatangan atau lambda. Setelah dibagi, kita bisa mendapatkan hasilnya yaitu 1,77036023. Nah, karena mendapatkan hasil ini, keterangannya artinya tidak stabil karena nilai utilisasi server atau RU-nya itu lebih besar sama dengan 1. Maka sistem antrian ini bisa dikatakan tidak stabil sehingga parameter L-key dan L secara otomatis secara teoritis tidak dapat dihitung. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan perhitungan di Python. Kode yang kami gunakan itu untuk menganalisis kinerja antrian jaringan menggunakan pendekatan statistik, permodelan, dan simulasi. Data jaringan dibaca dari file Excel hasil WERSAK, lalu dibersihkan agar siap dianalisis. Setelah itu, dilakukan analisis statistik untuk melihat karakteristik delay, jitter, dan waktu antar paket. Jaringan kemudian dimodelkan sebagai antrian MM1 atau single server dengan menghitung tingkat kedatangan, tingkat layanan, dan utilitas sistem.
nilai utilitas sistem mendekati indikator utama kestabilan jaringan, di mana nilainya lebih kecil dari 1 berarti sistem stabil, sedangkan kalau lebih besar dari 1 menunjukkan sistem tidak stabil, karena paket datang lebih cepat daripada kemampuan layanan. Untuk memperkuat analisis teoritis, dilakukannya simulasi antrian FIFO yang menggambarkan waktu tunggu dan panjang antrian paket. Hasil analisis divisualisasikan dalam grafik dan disampaikan sebagai laporan sehingga dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan rekomendasi peningkatan performa jaringan. Jadi hasil perhitungan di Python sama dengan hasil perhitungan di Excel, di mana sistem jaringannya tidak stabil karena utilitas servernya lebih kecil daripada 1. Yang berikut hasilan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah paket yang dianalisis sebanyak 71 paket dengan laju kedatangan sebesar 20,85 per satuan waktu dan laju pelayanan sebesar 19,36 paket per satuan waktu. Nilai utilisasi server sebesar 1,077 secara teoritis menunjukkan sistem berada pada kondisi tidak stabil. Namun berdasarkan hasil simulasi, nilai waktu tunggu dan panjang antrian mendekati 0, yang berarti paket data dapat langsung dilayani tanpa mengalami penumpukan. Hal ini menunjukkan bahwa pada kondisi pengamatan jaringan masih mampu melayani trafik dengan baik. Yang berikut kesimpulan. Berdasarkan hasil pemodelan dan simulasi yang dilakukan, sistem jaringan Wi-Fi dapat dimodelkan menggunakan sistem antrian MM1. Namun berdasarkan hasil penghitungan parameter diperoleh bahwa laju kedatangan paket atau lambda lebih besar dibandingkan laju pelayanan atau mu, sehingga nilai utilisasi server atau row lebih besar sama dengan 1. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem berada dalam keadaan tidak stabil, di mana kemampuan pelayanan tidak mampu membagi tingkat kedatangan paket. Akibatnya, selama periode pengamatan sistem berpotensi mengalami penumpukan antrian dan paket data tidak selalu dapat dilayani tanpa menunggu. Yang berikut saran untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan jumlah data yang lebih besar serta melakukan pengamatan pada kondisi trafik padat agar kinerja jaringan dapat dianalisis secara lebih mendalam. Selain itu, penggunaan model multi-server dapat dipertimbangkan untuk menggambarkan kondisi jaringan yang lebih kompleks. Sekian presentasi dari kelompok